saluran demokrasi ini mampet gitu. Jadi perlu dilakukan satu unjuk gagasan, unjuk protes yang lebih bisa menarik perhatian sebagai bentuk macetnya demokrasi, macetnya ruang-ruang untuk aspirasi. Dewasa ini, pasca pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, suasana menjadi riuh di jagat yang bernama Indonesia. Pasalnya, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja ini menuai banyak gugatan sebagaimana dapat kita lihat dari mulai ruang maya sampai ruang nyata. Opini publik mengenai isu tersebut sangat didominasi oleh mereka yang menolak dengan tagar mosi tidak percaya atau tagar gagalkan Omnibus Law. Sedangkan mereka yang mendukung perihal Omnibus Law Cipta Kerja menjadi segelintir orang yang merasa terasing oleh opini publik yang banyak menolak. Omnibus Law Cipta Kerja menjadi hal yang krusial sekaligus menjadi sesuatu yang sangat urgent. Sesuatu tindakan lain sudah dilakukan untuk menukas kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja ini, baik berupa fatwa sampai demi masa, baik berupa kajian ilmiah akademisi sampai kajian kitab suci oleh para teologi. Hal tersebut menjadikan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi sesuatu kebijakan yang fatal yang dilakukan oleh pihak DPR. Beberapa hari pasca pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, kami menampung berbagai pendapat atau sekedar komentar dari berbagai kalangan masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak, baik bentuknya berupa rekaman maupun tulisan. Mari kita simak. Mengenai Omnibus Law, jika saya ditanya setuju atau tidak setuju, maka saya sendiri akan kebingungan gitu, karena jika saya jawab setuju maka akan salah juga menurut saya. Jika saya jawab tidak setuju maka akan salah juga. Kenapa begitu? Karena memang di dalam Omnibus Law yang tersebar di internet itu, yang di publik itu, memang ada beberapa hal yang tidak mengenakan bagi masyarakat, khususnya bagi karyawan pekerja gitu. Tapi menurut saya banyak yang sisi positifnya juga. Salah satunya yang menjadi sorotan itu adalah mengenai gaji per jam. Menurut saya justru dengan gaji per jam dapat meningkatkan kualitas SDM atau meningkatkan kualitas karyawan itu sendiri. Alasannya sederhana gitu. Di sistem yang lama kan, dimana gaji dihitung secara per bulan, orang bisa berpotensi malas gitu dengan sistem tersebut. Ya dengan pikirannya kayak seperti ini, gak usah terlalu rajin, toh di akhir bulan gajinya tetap sama, yang penting masuk setiap hari dan kerja setiap hari, absen gitu. Tapi dengan sistem per jam, maka pekerja pasti akan berusaha kerja dengan maksimal mungkin mengikuti kebutuhannya masing-masing. Yang kerja 8 jam per hari akan digaji maksimal jika batas jam kerjanya 8 jam per hari. Tapi jika yang tidak, maka tidak akan mendapatkan gaji maksimal. Kualitas kerja pegawai meningkat karena mengikuti kebutuhannya gitu contohnya. Yang menjadi rame itu di Indonesia itu ya sebenarnya sih menurut saya ya karena orang-orang Indonesianya aja itu, atau kultur orang kita yang kerja 8 jam sehari, efektifnya ya paling 2 jam gitu, selebihnya ngobrol-ngobrol. Kenapa saya bilang begitu? Ya faktanya banyak yang begitu juga, contohnya dari beberapa teman atau saudara-saudara saya yang berpengalaman dalam dunia kerja, ya
begitu. Tapi itu gak semua ya, gak semua, maksudnya ada beberapa gitu. Ya begitulah faktanya, kenyataannya. Kita harus bersaing dengan negara lain jika tidak ingin tertinggal. Ibaratnya manja gitu, jangan, mau sampai kapan kita dimanja-manjain kalau gak cepet-cepet beradaptasi atau mengejar negara-negara yang sudah maju itu seperti Jepang tadi kan. Kita ini kan memasuki ekonomi global gitu. Gitu sih menurut saya. Sekian. Terima kasih. Bagi saya sendiri, melihat Indonesia saat ini itu membuat saya sadar ternyata makin kesini pemerintah Indonesia makin lucu gitu ya. Seperti yang kita tahu saja, Omnibus Law ditetapkan secara diam-diam nih waktu itu. Lucu kan DPR? Bukankah seharusnya DPR mampu menampung aspirasi rakyat dan kepentingan rakyatnya ya? Nah, jika dilihat saat ini, jangankan untuk menampung aspirasi rakyat sepertinya, justru DPR yang terhormat masih perlu edukasi tentang bagaimana cara berdedikasi untuk rakyatnya. Karena sebenarnya kami para generasi itu menginginkan pemimpin yang selama masa bakti memiliki prestasi yang berarti, bukan malah berbasa-basi seperti yang kemarin terjadi ya. Menyengsarakan rakyat itu bukanlah suatu prestasi loh, melainkan salah satu cara menghabisi masa depan rakyat. DPR yang terhormat, ayolah mari kita berdamai. Tidak perlu membuat drama-drama kembali. Sangat keren loh jika DPR benar-benar mampu menampung aspirasi dan kepentingan rakyatnya. Wih, keren. Konsep Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan negara kita ini menganut apa yang juga masih dilakukan oleh Republik Rakyat Cina saat ini, dan terbukti negara Cina berhasil. Maka komentar saya mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah konsep yang baik untuk dilakukan oleh negara kita yang statusnya masih berkembang. Dan jika dilakukan dengan sistem yang Cina lakukan juga, yakni komunisme, akan tetapi saya kira negara kita juga akan berhasil apabila pihak masyarakat dan pemerintah menyikapinya dengan dewasa. Bukan hanya wacana yang tertera dalam undang-undang saja. Bagi saya, Omnibus Law Cipta Kerja menjadi sebuah keniscayaan kepentingan jangka panjang buruh, di mana buruh dituntut untuk mengkualitaskan diri dengan mau bersaing dengan orang-orang asing. Kalau buruh di Indonesia mau saja dimanja dengan keinginannya, maka siap-siap saja zamanlah yang akan mencabuknya. Dimana kalau kita membaca buku Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Lesson, 21 abad untuk menjalani abad 21. Dia menggambarkan bahwa manusia hari depan bukan saja dituntut bersaing dengan manusia lain lagi, melainkan dengan artificial intelligence, algoritma, dan robotika. Selanjutnya, Omnibus Law Cipta Kerja berusaha tidak membebani investor dengan segala birokrasi yang rumitnya, di mana investor ketika menghadapi labirin yang panjang, perjalanan untuk mendirikan usaha yang tentunya mengeluarkan dalam tanda kutip uang yang tidak sedikit. Mungkin untuk penjelasan ini kita diskusikan lebih panjang dalam kolom komentar kanal YouTube Bentara ini. Yang terakhir, dan mungkin ini adalah kekecewaan saya kepada pihak DPR di mana mereka mengesahkan hal tersebut dalam keadaan gejolak non-internal ini, yakni pandemi. Walaupun begitu, bagi saya ini hanya dramatisasi politik saja. Sekian, terima kasih. Kami juga mendatangkan narasumber keren sebagai pemberi respon perihal Omnibus Law Cipta Kerja ini. Beliau adalah seorang dosen filsafat
Universitas Parahyangan sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung, yakni Syarif Maulana, penulis buku demotivasi yang sekarang hangat dibicarakan oleh kaum milenial. Mari kita simak. Ya, pendapat saya tentang Omnibus Law ini, pertama, ya mungkin kita mulai dari premis bahwa saya kira semua orang setuju bahwa lapangan kerja ini perlu diperluas, dan tentu kalau ada banyak kemudahan dalam menciptakan lapangan kerja akan sangat menggembirakan. Saya kira semua orang setuju bahwa ini adalah premis tersebut adalah hal positif. Tapi kita bisa mulai mempertanyakan Omnibus Law dari mekanismenya yang menurut saya tapi sangat mengandung kecacatan. Sehingga meskipun premis tersebut benar, tapi jika dilaksanakan dengan mekanisme yang tergesa-gesa, yang biasanya untuk mengesahkan undang-undang itu perlu bertahun-tahun, ini ternyata dilakukan hanya beberapa bulan, dan kita tahu saat ini kondisi sedang pandemi, dan harusnya berbagai bentuk rapat-rapat ya, atau diskusi atau kajian mendalam itu agak susah dilakukan. Sehingga dugaan kita semua bahwa Omnibus Law ini dibuat terburu-buru, tidak mempertimbangkan dari pendapat-pendapat yang lebih representatif, dan mungkin hanya mementingkan pihak tertentu. Jadi di masa pandemi yang banyak orang sedang susah, jadi sangat kelihatan bahwa pengesahan ini sangat oportunistik gitu ya, memanfaatkan keadaan. Mungkin dipikirnya orang tidak akan protes sampai turun ke jalan karena bahaya pandemi, tapi ternyata benar-benar dilakukan pengesahan. Ya padahal kondisinya sedang sangat tidak ideal untuk kita melakukan berbagai macam kajian, dan ya kelihatan kurang matang gitu ya. Itu yang pertama soal mekanisme. Yang kedua soal pasal-pasal yang isinya ada ratusan, yang dimuat dalam 900-an halaman. Walaupun soal halaman ini juga katanya ada beberapa versi ya, dan itu ya kita mendengar kabar bahwa penulisan itu juga masih ada typo ya. Ya sejujurnya saya 900 halaman itu tidak saya cek semua ya, karena saya juga tidak sedang melakukan proofreading terhadap tata cara penulisan dan sebagainya. Tapi saya kira undang-undang kalau sudah disahkan tidak bisa ada kesalahan penulisan, tidak bisa berubah-ubah. Jadi kalau ada versi 900 halaman, ada versi 1000 halaman, itu saya kira menunjukkan bahwa ada ketergesa-gesaan serius, ada agenda yang mungkin disembunyikan, dan ini sangat melemahkan gitu. Saya kira orang-orang marah turun ke jalan, ya mana mungkin ya semua sudah membaca draftnya, karena untuk orang turun ke jalan itu ya saya kira tidak perlu membaca semua isi, karena mereka pasti punya patron, maksudnya punya orang yang membantu menafsir, orang yang membantu memikirkan tentang isi itu, sehingga saya kira tidak perlu ya untuk membaca seluruhnya sebagai alasan untuk turun ke jalan. Tapi hal yang lebih masuk akal adalah proses mekanismenya, yang menurut saya itu menjadi alasan bagi orang-orang untuk marah karena dianggap tidak dilibatkan, atau ya secara general kaum buruh ini tidak menjadi bagian dari aspirasi pengesahan tersebut. Jadi tiba-tiba disahkan tanpa melibatkan suara-suara lebih banyak, dan hanya berpihak pada
penguasa atau pengusaha gitu. Nah, jadi kita bisa curigai ke sana karena media juga memberitakan bahwa bahkan draft final itu juga konon belum dipegang ya. Dan ini jadi pertanyaan besar. Ya terkait pasal-pasal ya saya kira sudah banyak beredar ya tentang soal upah minimum, lalu jam kerja, lalu cuti-cuti dan hak-hak lainnya ini menjadi berubah dan secara umum merugikan kaum buruh ya. Tapi ya sebenarnya maksud dari undang-undang itu adalah melonggarkan aturan-aturan tersebut agar pengusaha merasa lebih leluasa gitu ya. Padahal keleluasaan itu didasari atas keringat buruh yang diperlakukan lebih semena-mena dalam Omnibus Law ini. Jadi mungkin kita bisa menebak ya harapan orang yang membuat undang-undang itu dengan longgarnya upah minimum, dengan longgarnya jam kerja, dengan longgarnya tunjangan-tunjangan, cuti-cuti, maka lebih ringan gitu dalam membuka lapangan kerja. Gitu. Nah, padahal saya kira seluruh hak, tunjangan, cuti dan upah minimum itu saya kira hasil perjuangan buruh yang waktu perjuangannya bukan belasan puluhan tahun ya, tapi bisa ratusan gitu ya. Jadi kalau kita menghapuskan hal-hal seperti itu atau memodifikasi seolah-olah masih ada padahal sifatnya sangat fleksibel sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengusaha untuk bisa membayar buruh lebih murah, lebih tidak terikat. Ya saya kira itu malah jadi suatu kemunduran ya. Dan pada garis besarnya buruh-buruh bisa mengerti soal ini tanpa harus membaca keseluruhan draftnya. Karena itu juga cukup menyita waktu dan saya yakin orang yang pro juga mungkin cuma baca ringkasannya aja ya, tidak sama tidak full gitu. Dan ya saya nggak tahu siapa yang bisa baca full itu, Pak anggota DPR juga bisa baca full atau presiden juga jangan-jangan juga nggak baca full ya gitu. Tapi ya saya bisa berharap pada orang-orang yang terus berada pada isu ini untuk memberikan penafsiran-penafsiran atau penjabaran-penjabaran secara sistematis agar kita semua dapat membaca dan menimbang gitu. Tapi secara umum saya pikir Omnibus Law ini harus ditolak, tidak hanya berdasarkan pasal-pasalnya yang merugikan buruh, tapi juga mekanisme penyelenggaraan atau mekanisme pengesahannya yang cacat dan itu akan menimbulkan masalah besar bagi demokrasi kita ke depannya. Artinya perwakilan rakyat yang harusnya memfasilitasi seluruh kehendak umum itu, walaupun ya tidak bisa ya semua kehendak umum itu kemudian ditampung gitu, tapi kelihatannya dengan maraknya demonstrasi ini saya kira tentu banyak orang marah dan banyak orang kehilangan hak-hak demokrasinya gitu. Jadi ya usul saya kita harus tolak Omnibus Law dan bagi para demonstran yang berusaha untuk menunjukkan aspirasinya di jalanan ya saya kira itu pada titik tertentu bisa dimaklumi ya karena saluran-saluran demokrasi ini mampet gitu. Jadi perlu dilakukan satu unjuk gagasan, unjuk protes yang lebih bisa menarik perhatian sebagai bentuk
macetnya demokrasi, macetnya ruang-ruang untuk aspirasi. Demikian pendapat saya, semoga berkenan dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Kak Syarif Maulana atas paparannya mengenai respon pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Perbincangan kita mengenai Omnibus Law Cipta Kerja dilanjutkan di kolom komentar kanal YouTube ini. Semoga penonton mempunyai pandangan-pandangan berbeda perihal Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk didiskusikan dalam kolom komentar. Jangan takut berbeda pandangan, mari kita tuangkan. Berbicara tentang Omnibus Law Cipta Kerja, sebenarnya sekarang masih menjadi bagian daripada fiksi. Semoga mereka yang menuntut demo bisa melobi dengan pihak pemerintah dengan baik. Bilapun akhirnya tuntutan terbelangkai dan Omnibus Law Cipta Kerja terus berlaku. Semoga menjadi suatu konsep yang dijalankan dengan kebajikan. Tapi